cuan, we be getting money. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Ipo Hunter. Karena sebulan ini kita puasa di bulan Maret. Di bulan Maret tuh nggak ada IPO teman-teman, dan ini udah muncul satu ya. Tapi ini IPO-nya di April, jadi tanggal 1 April kalau menurut jadwalnya. Tapi mungkin aja masih bisa mundur teman-teman. Jadi istilahnya di bulan ini atau di bulan Maret ini nggak ada IPO. Dan udah saya kasih saya cari tahu nih guys, kenapa kok di bulan ini blas nggak ada IPO, kenapa? Karena ada pengumuman presiden nanti di tanggal 20 sampai tanggal 23 Maret ini, yaitu ada pengumuman presiden, itu realcon KPU guys. Nah, itulah yang menyebabkan IPO di bulan ini nggak ada, ditunda guys IPO-nya. Karena mereka yang perusahaan yang mau IPO itu takut juga ya akan gejolak politik nanti yang akan terjadi. Nah, kalau ini udah di bulan April harusnya sih udah beres semua lah ya. Nah, semoga aja nanti di bulan April mulai ada lagi lah, sampai bulan-bulan berikutnya nggak ada puasa IPO lagi ya, kayak bulan ini. Oke, kita akan bahas IPO yang baru muncul, yaitu IPO Area guys, yaitu PT Dunia Virtual TBK, sektornya teknologi. Dan untuk periode building tanggal 5 sampai tanggal 13 Maret, dan rentang harganya 121 sampai 131 teman-teman. Nah, di sini adalah perusahaan teknologi, dan saya udah baca tadi prospektusnya, itu dia itu nyewain server. Dan ini guys ya, kerjanya gini. Jadi sebelum kita bahas ke prospektusnya, teman-teman harus baca ini dulu, yaitu jasa colocation. Nah, colocation adalah layanan penitipan server pelanggan yang disimpan di data center milik penyedia layanan. Nah, ini adalah kerjaan dari Area guys. Jadi dia itu istilahnya itu sebagai jasa penitipan data, kayak gitu guys ya. Dan ada bandwidth hosting juga guys. Seperti guys ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada data-data penting itu bisa jadi disimpan datanya ke pihak yang ketiga, yaitu contohnya si Area ini guys. Nah, ini teman-teman bisa dipahami lah, ini jasa colocation itu adalah kerjaan dari Area. Oke, kita lanjut aja ke bahas prospektusnya teman-teman. Oke, ini kita baca prospektusnya. Ini kalau kita lihat dari prospektusnya, ini masuk ke papan pengembangan ya teman-teman ya. Dan di sini W-nya adalah Panin Sekuritas. Nah, Panin Sekuritas itu kodenya GR teman-teman. Nah, kita akan lihat aja historis dari GR itu gimana ya, biar kita itu ada gambaran lah kalau dia ngewein saham itu kayak apa gitu ya. Nah, kita lihat aja teman-teman di sini yang terakhir banget yaitu CBPE ya kalau nggak salah ya, atau CBP atau MPXL dulu sih. Nah, pokoknya ini CBPE ini adalah GR 100%. Jadi W-nya GR atau Panin Sekuritas ini 100%, gak ada W yang lain, sendiri doang. Nah, seperti ini guys gerakannya. Hari pertama masih dikasih cuan, cuman dia closingnya merah ya, cuman di 2 hari berikutnya dikasih naik lagi. Oke, terus ada MPXL. Nah, MPXL ini juga W-nya GR 100%.
Nah, ini sempat arah sekali ya, lock arah. Di hari kedua juga arah tapi kebongkar, teman-teman. Nah, ini MPXL. Terus kelas. Nah, kelas ini juga GR 100%. Ya, GR UI single. Dia arah sekali. Arah yang kedua arah, cuman dia kebongkar dan dibawa turun, teman-teman. Oke, terus lebih lama lagi yaitu Puri. Nah, Puri ini juga sih GR 100%, guys. Nah, kita lihat Puri pas ipunya aja, ini udah lama banget ya. Nah, ini arah 1, 2, 3 kali arah, 4 kali arah, guys. Yang keempat kebongkar ya. Oke, terus PNGO. Nah, ini juga si GR 100%, teman-teman. Nah, di sini PNGO, kita lihat di sini sempat arah 1, 2, 3, 4, 5 kali arah, teman-teman ya. Untuk di saham PNGO si GR. Nah, untuk Puri dan PNGO ini IPO-nya udah lama ya. Kalau nggak salah nih, ini kalau nggak salah 2020 ya, 2020 udah lama banget nih Puri dan PNGO. Yang baru-baru yaitu CBPE, MPXL dan Kelas. Nah, kalau kita lihat semuanya teman-teman, ini di hari pertama itu selalu dikasih cuan. Nah gitu guys ya, jadi istilahnya UE-nya ini lumayan bagus lah, walaupun nggak sebagus KI atau IF, tapi ini harusnya si GR ini juga lumayan bagus, nggak ngebanting guys ya. Jadi masih aman untuk UE-nya teman-teman. Wani all in lah bahasanya seperti itu. Kalau nggak ada temennya yo. Jadi kita nggak mau ngomong nih, bang pesen nggak lo bang? Berapa pesennya ya? Belum tahu. Takutnya nanti ada yang IPO lagi, yang baru dan jadwalnya mepet dan kita harus bagi. Jadi nanti aja guys untuk belinya berapa. Yang pasti ini UE-nya bagus. Seperti guys ya, yang pertama UE-nya bagus. Nah kita lihat prospektusnya nih, apakah bagus apa enggak. Makanya tonton video ini sampai akhir teman-teman. Dan ada beberapa IPO-nya GR itu yang dia itu istilahnya itu cuman jadi support atau jatahnya cuman kecil, itu di saham MTEL, Cimori dan ADCP. Tapi kan GR ini cuman jatahnya cuman 0,7, 0,0001 dan 0,0 lah. Jadi teman-teman nggak usah bandingin itu. Yang Mas Bro fokus aja kepada Puri, PNGO, CBPE, MPXL dan Kelas. Oke ya, kita langsung lihat aja ke prospektusnya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman. Yang pertama kita lihat halaman 12. Kita lihat 12 teman-teman. Kita zoom. Nah seperti ini ya, biar nggak gede-gede amat ya. Ini gede ya. Gini ya. Nah keterangan saham yang ditawarkan teman-teman ya. Di sini sebanyak-banyaknya adalah 510 juta ya. Juta guys. Di sini sekitaran 20% dari keseluruhan modal yang disetor. Nah di sini kalau kita lihat teman-teman, untuk nilai emisinya itu 66,8 miliar ya, ternyata nggak terlalu gede juga guys ya. Dan di sini harganya 121 sampai 131, dan kalau kita lihat di sini untuk penawaran umumnya itu tanggal 25 ke atas. Jadi setelah setelah pengumuman ya guys ya. Pengumuman kan tanggal 30. Pengumuman tanggal 20 sampai tanggal 23 ya kata KPU. Berarti nanti di hari Senin nih guys, ini mulai penawaran umum ya. Oke ya, ini jadwalnya guys. Tapi saya kira masih mungkin aja bisa mundur ya. Jadi nggak terlalu harus saklek sama kayak ini teman-teman ya. Nah oke, terus selanjutnya itu rencana penggunaan dana ya, nomor 113 di sini guys ya. Sekitar 64% ya digunakan untuk belanja modal ya. Nanti 50% digunakan sebagai barang untuk fitting out data ya, untuk nambah kapasitas datanya, maybe seperti itu guys. Kalau kita mungkin nambah SSD-nya atau nambah HDD-nya itu kalau komputer gitu guys ya, bisa dipahami ya. Nah terus di sini 25%-nya digunakan untuk menambahkan kapasitas kelistrikan. Nah kalau misalnya komputernya nambah atau harddisknya nambah ya, servernya nambah, kan tentu aja listriknya kan jadi naik kan, gede kan, lebih gede kan. Komputer yang bagus sama komputer yang kerucu kan, komputer bagus kan makan listrik lebih besar kan, seperti itu guys. Nah bisa dipahami di situ. Terus di sini ini untuk menambah kapasitas pendingin. Nah untuk nambah kipasnya lah kalau kita komputer gitu guys. Oke ya, terus sekitaran 35%-nya digunakan untuk operasional guys ya. Untuk di sini untuk menggunakan sebagai modal perawatan, untuk perawatan teman-teman. Untuk perawatan gedungnya, karena ini gedung server, jadi memang harus ada perawatan ya. Kalau nggak dirawat, nggak dibersihin, nggak server ya, komputer kita aja kalau kotor nggak dibersihin kan bisa mogok gitu ya. Jangankan komputer ya, motor aja gitu guys. Nah ini wajar lah untuk perawatan gedung.
Oke, masuk bisa baca sendiri di halaman 13 ya. Kita lanjut nomor 15, teman-teman. Ini adalah struktur permodalannya, teman-teman. Di sini PT Dwi Tunggal Putra ini menguasai 47% pengendalinya. Ada Sugeng, Mikel, dan Foni. Nah, ini masing-masing segini. Nanti kalau udah ada masyarakatnya, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, masyarakatnya nanti ada 20%. Oke, kita lanjut nomor 27 ya. Apa ini tentang hutang. Ini adalah hutangnya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perusahaan itu, teman-teman, sebelum beli perusahaannya, walaupun nggak harus yang mau IPO, yang udah ada di bursa, teman-teman harus lihat ini kalau mau investasi atau mau nge-swing gitu ya. Lihat hutangnya. Pastikan hutangnya itu aman gitu ya. Kalau kita lihat di sini memang hutangnya ini saya kira aman, teman-teman. Kalau kita lihat hutangnya itu 60 miliar. Ya, 60 miliar. Di sini liabilitas jangka pendeknya itu cuma 2M. Jadi ini aman banget, teman-teman. Aman banget. Jadi nggak akan kasus kayak Wika atau Waskita yang disuspend karena PKPU tuh, guys. Harusnya seperti itu ya kalau hutangnya aman.